Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Munawwarah Sinurat. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan PPL hari ini untuk memenuhi tugas PPG. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan astagfirullahaladzim. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dipimpin sama KM. Silahkan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, doa-doa dipersilakan. Doa saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Sehat-sehat buat kita ya. Sebelum kita melakukan lebih pretest, sekarang coba lihat kolong meja kalian, adakah sampah? Hati-hati. Ada sampah kah? Tidak ada, alhamdulillah bersih. Kita melakukan kegiatan pembelajaran. Kenapa Ibu bertanya seperti ini? Agar kita siap, sedia, dan pikiran kita juga ikut clear, bersih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian coba buka HP kalian, kita pretest dulu 10 pertanyaan untuk 10 menit. Dimulai dari sekarang. Sekarang Ibu bagikan LKPD, Ibu bagikan kelompok. Untuk satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Siap ya? Dan silakan dibagikan untuk pembagian ketua kelompoknya. Ibu bagikan per kelompok. Silakan berkelompok. 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalian lihat dulu LKPD-nya. Oke. Setelah kalian pretest tadi, pretestnya kita tunda dulu. Setelah kalian melihat tadi, kebanyakan ini dibuka. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian lihat dari pertama kali yang kalian lihat dari gambar ini? Ada yang pohon, ada yang harimau, ada yang kera atau kingkong, gorila gitu. Adakah yang ikan? Iya. Mata kita sering melihat pertama kali dan membenarkannya. Padahal
dalam gambar ini ada terdiri beberapa gambar kan? Jadi kita nggak bisa melihat hanya satu sisi saja, tapi kita harus melihat ke lain sisi dan mempelajarinya di tempat yang lain gitu. Tidak hanya dari satu sumber kita merasa puas, tapi kita harus melihat beberapa sumber untuk membenarkan apa yang kita lihat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita ke sini. Nah, kalau gambar ini kira-kira ada berapa gambarnya di situ? Ada berapa gambar binatang? Ada? Ada ini, ya kan? Terus ada apa ini? Macan, singa. Singa. Terus ada apa lagi? Gajah. Ada gajah? Terus ada apa lagi? Ada jerapah. Ada ini. Apa ini? Rusa atau kancil? Kancil apa rusa? Oke, siap. Beda ya antara rusa sama kancil ya. Nanti kalian cari seperti apa rusa, seperti apa kancil. Oke, sekarang kita ke pembelajar kita hari ini adalah klasifikasi materi. Pernah nggak kalian belajar di waktu sebelum SMK ini? Kalian kan duduk di SMP tuh, dapat yang namanya pelajaran IPA, ya kan? Ada tentang klasifikasi materi kah? Adakah? Ada. Apa itu klasifikasi materi? Apa itu materi? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, siap. Segala sesuatu yang menempati massa dan memiliki massa dan menempati ruang. Apa maksudnya? Ada yang tahu tidak? Memiliki massa dan menempati ruang. Nggak ada yang tahu. Oke. Yang dimaksud dengan menempati massa, memiliki massa itu berarti dia punya suatu benda itu atau materi itu bisa punya ukuran, bisa ada ukurannya, ada satuannya. Berarti kalau misalnya dia punya massa, berarti dia satuannya kilogram. Kalau kita misalnya bobot kita itu adalah menggunakan massa dengan satuan kilogram, bukan berat ya. Ingat, antara massa dan berat itu beda. Berat itu harus dikalikan dengan gaya gravitasi bumi. Jadi kalau kalian merasa kalian punya berat badan yang agak besar gitu kan, agak berlebih, maka kalian salah posisi planet gitu. Mungkin kalian di bulan, karena posisi bulan itu gaya gravitasinya lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan dengan gaya gravitasi bumi. Berapa gaya gravitasi bumi? Oke, sip. 9,8 meter per sekon, atau kita bulatkan jadi 10. Jadi ibarat kata, misalnya massa badan kita 50 kilo, berarti harus dikalikan dengan 10 meter per sekon, atau dikatakan sebagai berat. Jadi kalau misalnya ngomong berat dengan massa, sekarang harus beda ya, antara berat dan massa. Bukan kita ngomong berat, tapi massa kita. Oke, terus apalagi tentang materi itu? Ada yang tahu nggak? Selain tadi si identifikasi, si pengertian dari materi, selain itu apa sih materi itu? Tadi yang pertama massa kan? Yang kedua menempati ruang. Menempati ruang seperti apa? Menempati ruang berarti dia punya ukuran satuan volume. Jadi kalau misalnya di dalam gelas, yang namanya materi itu bisa dikatakan gelas. Laptop itu materi, atau kita katakan kalau di seharian kita benda gitu ya. Tapi kalau nanti di laboratorium itu kita namakan zat A, zat B, zat C, itu namanya materi. Materi itu bisa dikatakan benda, bisa dikatakan sebagai zat. Itu tergantung posisinya di mana gitu. Tapi yang namanya materi dia harus punya massa dan volume ya. Volume itu berarti dia punya satuan untuk si liternya. Berarti kalau misalkan kira-kira ruangan ini punya volume nggak?
punya. Berarti volume itu adalah yang pernah kalian belajar, kita menyinggung sedikit ke matematika. Misalnya volume panjang kali lebar kali tinggi, itu adalah volume untuk si ruangan. Berarti materi itu dikatakan bahwa dia punya volume dan punya massa. Terus apa lagi selain itu? Materi itu kira-kira terbagi menjadi berapa sih? Ada yang tahu tidak? Ada apa dengan apa? Atau ada 3 kah? Ada 5 kah? Ada berapakah? Ada 3, apa saja? Oke, logam, non logam, dan semi logam. Apa itu dia berarti masuk ke klasifikasi unsur. Oke, kita baru nemu 1 unsur. Apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Senyawa. Senyawa terdiri dari air. Oke, air itu berarti contohnya. Ada anorganik dan organik. Ada senyawa, ada unsur, ada senyawa. Ada apa lagi? Campuran. Berarti kalau campuran ada masuk ke terbagi menjadi berapa campuran? Ada 2. Apa aja? Homogen dan heterogen. Siap. Oke, kita ke sini. Ini aspek penilaian akan Ibu nilai. Yang pertama, sikap itu nanti Ibu yang nilai dari kalian cara berdiskusi, ya kan? Kalian cara kalian bekerja kelompok di dalam dalam tim seperti apa. Terus ada pengetahuan tadi pretest sama posttest. Pretestnya karena ada masalah, nanti Ibu benarkan. Terus ada posttest di GCR. Terus ada keterampilan. Ini keterampilan itu nanti ya. Kalau sikap pribadi ya masing-masing. Kalau keterampilan itu ke kerja tim gitu ya. Cara kerja kalian seperti apa. Oke, kita ke sini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik kalian itu menganalisis zat murni berdasarkan unsur dan senyawa. Yang kedua adalah peserta didik kalian bisa menganalisis zat campuran berdasarkan homogen dan heterogen. Homogen itu terbagi hanya satu, itu hanya larutan saja. Kalau heterogen itu ada 2, ada suspensi dan koloid. Ya, apa bedanya suspensi dan koloid? Suspensi itu seperti apa? Nanti kalian cari tahu sendiri. Oke, kita lihat. Kira-kira benda apakah yang ada di sini? Batu. Yang di tengah? Oke, yang di sebelah kiri pojok, sama kanan pojok? Es batu. Dari kesamaan ketiganya, wujud bisa dikatakan dia masuk ke dalam wujud apa? Wujud itu ada 3, apa aja? Padat, cair, dan gas. Sekarang masuk ke manakah wujudnya? Padat, benar sekali. Sekarang kalau kalian lihat ini, ada sirup, enak banget ya diminum siang-siang kan? Iya. Terus ada sabun cuci. Habis minum sirup jangan lupa dicuci tangannya dan dicuci gelasnya. Lalu di sebelah kiri alkohol untuk membersihkan atau membunuh kuman. Kira-kira apa kesamaan ketiganya? Sama-sama cair. Berarti wujudnya adalah cair. Itu materi, wujud materi. Yang ketiga ada awan, asap, dan kabut. Oke, awan ada di langit, kabut ada di asap ada di pabrik. Oke, bisa jadi pembakaran sampah pun disebut dengan asap ya, pembakaran. Terus sama kabut itu sama-sama wujud gas. Siap. Sekarang kita lihat sini, orientasi masalah yang keempat. Lina baca berita. Kira-kira dari yang ada tertera di sini, apakah ini
Unsur. Oke, apa itu unsur? Adakah yang mau disampaikan? Apa itu unsur? Unsur adalah oke, nanti kita cari tahu, kalian kerjasama sesama kalian ya, anggota kalian. Oke, jadi unsur-unsur yang ada di alam ini seperti ini, yang udah ada di alam seperti ini, yang kalian mungkin tahu logam itu ada di sini. Emas ada di sini, itu adalah si apa mas? Au atau aurum. Di manakah si aurum letaknya? Di 79. Oke, si gold, emas. Jadi yang kalian ternyata logam emas itu adalah si logam yang sudah ada di sini. Jadi yang kalian tahu perak pun di sini ada unsurnya. Yang kalian tahu keseharian kalian, yang kalian jumpai dalam keseharian kalian, ternyata itu zat kimia. Ya, yang kalian minum air putih, zat kimia. Sirup itu masuk glukosa. Bentuk umumnya, bentuk reaksi kimianya, bentuk senyawanya itu sebenarnya adalah si kimia. Semua yang berhubungan sama alam itu tidak bisa kita pungkiri bersanding dengan kimia. Tubuh kalian pun juga tergabung dari zat kimia gitu ya. Oke, sekarang kalau yang ini bakso. Bakso apa itu bakso? BaSO4, bukan bakso bacanya ya, tapi BaSO4 atau barium sulfat. Oke, ada NaCl yang kalian kenal sebagai yang ada di dapur, yang suka dikasih sama garam, natrium klorida. Terus ada CH3COOH. Biasanya kalian makan buat bakso kalau misalnya kurang sesuatu gitu. Juga asam asetat, itu bahasa umumnya. Ya kan? Terus H2O, air. C6H12O6. Kalau rasa-rasanya kurang, dia gula kurang manis, maka lihat ibu aja. Oke, C2H5OH. Senyawa? Apakah zatnya? Nama zatnya adalah alkohol, C2H5OH atau etanol yang buat menghapus kutek, bukan? Yang buat menghapus kutek apa? Apa itu? Nah, yang suka pakai kutek nih, dihapus pakai apa yo? Oke, sekarang antara materi ini materi kah? Disebut materi? Iya, masuk ke materi mana? Ke klasifikasinya, ke kelompok manakah si ini? Senyawa. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Orientasi yang ke-6, ada H2O, ada NaCl, lalu terjadi menjadi larutan garam. Masuk ke manakah? Kalau misalnya H2O, senyawa. Kalau garam, senyawa. Ketika dicampur, maka menjadi larutan. Dia masuk ke kelompok campuran, homogenkah atau heterogen? Apa bedanya homogen dengan heterogen? Homogen kalau dia sudah menjadi satu kesatuan, tidak bisa dilihat wujud zat asalnya, mana gulanya, mana garamnya, mana airnya kelihatan ya. Tapi kalau garam dan gulanya kan kalau sudah tercampur, sudah tidak terlihat. Ibarat kata ada air di depan di atas meja, kita lihat karena haus sekali itu, aduh udah haus nih gitu. Kita nggak tahu ternyata itu air garam yang kita minum gitu. Ya ternyata asin gitu kan. Dan itu tidak bisa kita lihat dengan mata biasa saja gitu, dengan penglihatan kita gitu. Tapi bisa kita rasakan lewat lidah kita, pengecap kita ya. Tapi tidak semua yang namanya cairan bisa diminum, ya kan?
Nggak mungkin kan kalian minum cairan pemutih gitu kan? Ya, jadi kita harus tahu mana cairan, mana larutan yang boleh diminum, mana yang tidak. Oke, masuk ke dalam larutan. Siap. Nah, kalau ini tadi ada homogen dan ada heterogen. Masuk ke materi K ini. Masuk ke materi yang disebut ini disebut materi K. Iya. Sekarang kalau kalian lihat, jelas nggak lihat kelihatannya? Kurang jelas ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Kalau di sini kurang kayaknya di sini. Ada apakah? Ada? Di bawah kira-kira ada apa? Pasir. Terus yang di sini? Batu. Kira-kira antara batu dan pasir bisa nggak dia bercampur menjadi satu? Secara homogen? Tidak bisa. Berarti dia masuk ke campuran? Heterogen. Berarti heterogen yang tidak bercampur. Ketika mereka sudah bercampur, tapi bisa dilihat zat A-nya dan zat B-nya. Itulah perbedaan antara homogen dan heterogen. Oke. Ini berarti simulasi kalian wujud apakah pada gambar permasalahan pertama? Tadi apa? Yang pertama. Wujud. Silakan kalian lihat LKPD-nya, ada di LKPD. Padat. Terus ada cair dan gas. Oke, sekarang kita lihat ke permasalahan kedua. Balik lagi. Termasuk ke dalam kelompok apakah? Unsur, senyawa dan campuran. Dapatkah kalian mengelompokkan permasalahan keduanya ke dalam bentuk bagan? Bisa nggak? Mana yang unsur, senyawa, apalagi tadi? Terus si campuran, bisa nggak kalian bikin bagan? Bisa. Oke, nanti kalian rembukan. Sekarang identifikasi masalah. Kita masuk ke tugas kelompok dan pengumpulan data. Setelah mengidentifikasikan permasalahan di atas tadi, lakukan pengumpulan data di bawah berikut yang dapat diperoleh dari berbagai sumber melalui LKPD. Jadi kalian boleh browsing lewat internet, gambar apakah yang ada di ini LKPD-nya ya. Ini cari lihat gambarnya. Misalnya gambar keju, berarti kalian gunting lalu kalian tempelkan ke posisi yang mana gitu ya. Terus ternyata keju itu masuk ke dalam senyawa misalnya, berarti kalian tempelkan ke senyawa gitu ya. Oke, pengumpulan datanya boleh lewat internet, boleh lewat kalau punya buku pembelajaran boleh. Terus masukkan ke unsur, senyawa atau campuran. Lalu kalian olah data tadi. Setelah kalian olah data bersama kelompok, kalian presentasikan satu kelompok nanti 5 menit ya. Presentasi 5 menit. Lalu untuk ini yang satu ya unsur gitu ya. Yang lain berarti senyawa gitu, nggak semuanya. Unsur-unsur, senyawa, nanti dipotong-potong pengelompokannya. Oke, terus presentasikan hasil penyelidikanmu. Oke, sekarang kita mulai sampai jam 11 ya. Dibagikan, yang satu nanti dikumpulkan, yang satu lagi untuk si kesimpulan sama refleksi.
Yang ini buat sendiri. Oh belum, iya sebentar. Berapa lagi? Dua lagi. Sama-sama. Ini buat sendiri. Yang satu dikumpulkan. Ya. Ini buat satu-satu. Ada kesulitan? Bentar, ininya copot. Apa itu? Oh, staples. Oh. Ibu kasih yang baru aja. Kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama. Ini digambar. Iya, bikin bagannya. Bikin bagan misalnya atasnya materi, terus nanti bawah kanan kirinya apa dengan apa. Ada yang kesulitan? Bu, ininya namanya Boleh dipakai, boleh enggak. ini ditulis sama Ya. Yang satu dikumpulkan, yang satu hanya bagian kalian refleksinya saja. Ibu minta di bagian sini nanti. Mana ya? Nah ini, bagian ini. Ya, sama-sama. Misalnya yang logam itu ke bawah. Iya, sip. Sesuai dengan gambar. Penjelasannya dibaliknya lagi. Sini ya. Bukan, ini sayangku. Nah ini. Oh iya. Ya. Ada lagi? Iya. Iya. Kasih Bu. Siap. Mikrofon buat anaknya mah? Buat presentasi anak? Untuk presentasi? Ada.
Ada apa? Ada apa? Itu di sana mereka. Non organik sama anorganik itu sama nggak? Beda. Organik itu yang hidup, berasal dari makhluk hidup. Yang non organik atau anorganik sebenarnya itu yang Iya, maksudnya berasal. begitu anorganik sama non organik itu sama atau beda? Oh, anorganik sama sama iya. Ibu nggak. Oh iya, siap, makasih. Sih. Kok mau?
Tuh, awan. Begitu bro, lagi awan tuh. Iya, lu nggak ngomong apa? Bulan dan. Oh iya. Bulan Bener. itu bos ya kan? Nih, tuh kan bener udah ini. Nanti yang maju itu ini ada 5 kelompok, berarti unsur, senyawa, lalu ada apa lagi? Campuran. Campuran dibagi 2 antara homogen dan heterogen, ya. Terus yang terakhir nanti kelompoknya akan masuk ke simpulan. Tuh ada di susapan. Kasih banget. Ini apa lagi? Coba lihat kan. Ibu umur lu apa ya? Hah? Udah rata. Nggak apa-apa. Yang penting hasilnya. Susu cair masuk apa? Ini guys. Baju. Kalsium. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang kesulitan? Waktunya tinggal 7 menit lagi. Ini air H2O termasuk senyawa. Senyawa apa ini? Di sini tulisannya. Kan di sini tadi senyawa
Cuma dibagi dua, organik dan non-organik. Gini, langsung aja H2O termasuk senyawa apa gitu. Coba. Ini di mana? Nah, ini apa? Coba bawa lagi. Saya pesan Bimo. Itu ada ya. Coba cari lagi. Pokoknya ibu ngepresnya sama, pas. Jangan gitu lupa. Awan dia masuk apa? Jadi Suspensi. Pembuluh darah. Teduh. Keju. Coba mana? Ngaco, parah banget. Apa bedanya koloid sama suspensi? Keju. Oh iya, bedanya apa? Itu penempel-nempel aja. Saya cuma disuruh, Bu. Jadi ikutin aja. Oh. Suspensi Aduh. itu sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut. Nah, tadi yang pasir sama kerikil masuk suspensi apa koloid? Suspensi. Ya kan? Berarti Nah, dia cari yang suspensi. hampir sama dengan itu. Ini sini. Oh iya. Iya. Tuh kan. Dapat suspensi. Berarti ini juga dapat. Nah, lo. Ini juga nih lumpur nih kayaknya nih, kan dia lumpur sama air. Iya. Terus ini ngapa? Gas es koloid ya. Gas Koloid. koloid. Nah, kan bener. Gimana? Ada yang kesulitan? Ya udah. Coba cari tentang ini aja, suspensi. Suspensi apa ya? Larutan. Nanti performanya tentang larutan. Ya. Oke, sudah selesai? Belum. Oke. Kita bagi kelompok 1 bahas tentang unsur, kelompok 2 tentang senyawa. Ya, 1 2. Kelompok 3 tentang masuk apa tadi? Campuran tadi campuran homogen dan heterogen ya. Berarti ini maaf ya, ini campuran homogen larutan, ini heterogen koloid, suspensi dulu baru koloid. Ya. Oke, biar cepat waktunya. Ya, presentasi. Oke, udah. Tadi kita bukan kelompok 1 dibilangnya. Hah? Tadi kita katanya bukan kelompok 1. Enggak apa-apa. Enggak bermasalah kelompok mana. Lebih gampang ntar. Tadi bahas apa, Bu? Logam. Itu tentang unsur. Masuk logam itu apa? Semi logam apa? Kenapa non logam itu gitu. Ya, nanti kan di baliknya ada tuh. Langsung dibahas aja. Oh, udah semua, tinggal ini doang. Apa yang kesulitan? Yang non-logam. Non logam, brom. Oke, masuk mana tuh? Apa saja? Ini unsur. Enggak, iya ini unsur bukan? Lumpur masuk unsur apa senyawa atau campuran? Unsur. Benar, lumpur. Campuran. Tadi baru dibahas. Helium. Oke, sekarang cari yang
antara neon, antimon, karbon, dan helium itu masuk kemana? Unsur-unsur non logam, unsur-unsur semi logam gitu. Cari di internet coba. Udah, senyawanya udah. Ditulis pengertiannya nggak apa? Nah, boleh pengertiannya mendasari ya kalian mendasari kelompok itu tuh apa gitu. Gak apa-apa, berdasarkan pengertiannya bahwa ini kami mengelompokkan bahwa senyawa organik terdiri dari ini gitu. Gitu contohnya. Coba lihat Ibu senyawa organiknya. Oh iya. Senyawa ada urea, alkohol, gula pasir, garam, H2O, kalsium karbonat. Oke, kenapa disebut organik, kenapa non organik atau anorganik ya ini sih? Ya gitu aja. Ya. Sip. Ada kesulitan? Enggak. Jadi nanti pas kita mau presentasinya tentang campuran homogen. Iya, homogen larutan. Kenapa masuk ke klasifikasi ke homogen gitu? Terus contohnya kenapa masuk ini tuh kenapa disebut larutan? Masuk itu alasan jadi alasannya, gitu. Seperti itu aja, gampang kan? Nggak usah. Kalau mau sama artinya boleh, tapi lama nanti kelamaan. Ya. Oke, kelompok berapa nih yang sudah bisa maju? Ada apa? Dikerjain juga. Iya itu, nanti kan, oh itu apa nih? Kalian masuk ke bagian Kalau koloid. Nah, berarti koloid itu kenapa disebut koloid? Terus kenapa kalian ngambil contoh-contoh itu tadi? Gitu. Gitu aja, alasannya gitu aja. Nanti misalnya kelompok kami memilih ini. Berdasarkan ini, kenapa begini gitu. Kenapa yang diambil itu? Gitu aja. Gampang kan? bagian apa? Tadi suspensi lebih gampang. Udah, suspensinya mana? Alkohol 70%. Larutan. Suspensi apa aja? Iya, lumpur. Lumpur, terus? Apa lagi? Suspensi itu apa? Nah, itu namanya alkohol 70%. Masuk ke dalam larutan. Ini udah buih. Gas metan, Termasuk suspensi. suspensi atau dia air pasir suspensi. Ini. Gas metan itu masuk ke senyawa. Oh, air pasir. Ini juga. Ini campuran air dan pasir. Minyak dan air ada nggak? Tebak dikit ya. Susu polaroid. Ini apa? Itu kopi dan air ya? Kelompok unsur sudah bisa maju kah? Belum. Ada yang kesulitan? Di mana yang bisa Ibu bantu? Mana unsurnya? Unsur-unsurnya? Kalsium, besi, natrium, oke. Boron, silikon, antimon, semi, brom, helium, neon. Oke. Nah, sekarang kalian identifikasi kenapa kalian sebut si kalsium, besi, natrium itu masuk ke logam, semi logam kenapa boron, silikon, antimon, terus si non logam itu kenapa brom, helium dan neon kalian pilih, gitu aja alasannya. Kalau cari identifikasinya setelah mengklasifikasi, mengelompokkan,
Itu kenapa? Berarti kalau misalnya cari aja pengertian logam. Logam itu oh ini logam. Berarti kenapa kalsium, besi, natrium disebut logam? Karena alasannya yaitu tadi. Alasannya sih Definisikan semua. ya, jadi menurut pendefinisian bahwa si logam, kalsium, besi, natrium masuk ke logam gitu. Ya. Oke, udah. Bisa ya? Oke. Ini senyawa. Urea, alkohol, gula pasir. Oke, garam, H2O, kalsium karbonat. Nah, cari kalian identifikasinya. Kenapa tadi? Berdasarkan pengertiannya apa organik, apa anorganik. Nah, dari situ baru kalian bisa, oh ternyata si organik begini-begini. Kenapa kami klasifikasikan urea, alkohol, gula pasir? Karena berdasarkan si penjelasan tadi gitu. Ya. Berarti nyari dulu pengertian organik sama non-organik. Boleh. Oke, sip. Oke, ini kelompok larutan udah. Campuran homogen. Iya, campuran homogen. Larutan kan? Iya, udah. Kenapa air garam, air gula, dan alkohol masuk ke dalam larutan? Kenapa? Apa artinya larutan homogen? Campuran memiliki seragam yang tidak dapat dibedakan satu sama lain. Oke, itu dia alasannya. Udah itu doang, gampang kan? Gak usah cari yang susah-susah. Hidup itu tidak perlu dipikir susah, dibikin susah. Bagaimana? Udah? Garam termasuk senyawa. Iya, suspensi aja. Oke. Siapa yang mau maju? Kelompok 1 sudah? Kelompok unsur? Sudah? Belum? Kelompok senyawa? Udah? Belum? Larutan? Sudah. Sudah. Ini logam itu apa? Ini sih logam, ini logam, non-logam. Apa itu logam? Material yang biasanya keras, tidak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Oke, tulis di situ. Kenapa milih kalsium? Seperti ini alasannya gitu. Di situ. Ya, nggak usah terlalu cari yang susah-susah. Kita ambil yang memang sudah ada saja. Senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon. Ibu kayak gini. Golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon kecuali karbida, karbonat, dan sudah senyawa. Oke, nggak apa-apa. Tapi belum spesifik sih. Organik itu adalah yang berasal dari gitu. Coba cari lagi. Senyawa organik adalah, bisa nggak? Ini keluarnya. Senyawa organik adalah, itu Wikipedia ya? Ya, agak susah kalau Wikipedia bahasanya. Ini apa definisinya sih? Coba cari sini. Ini harus ini ya kayaknya ya, robo. Kunci. Iya, dikunci. Robo emang harus dikunci.
Nah, ciri-ciri senyawa organik. Oh, ciri-cirinya juga, Bu. Nggak usah, maksudnya kita cari yang spesifiknya gitu. Apa air, apa saja contoh. Ada. Ini udah beda sekarang artinya ya. Ada nih. Ini agak lengkap. Sudah? Oke. Siapakah yang mau maju kelompoknya duluan? Atau kita sesuaikan dengan berdasarkan tadi urutan unsur dulu? Ada yang mau maju duluan? Mau? Pakai mic, 2 mic ya. Yang satu masuk Zoom, satu gue Meet, yang satu ini. Ayo presentasi, silakan. Sebutkan nama kelompok anggota. Dicantum saja. Oke. Ini aku pegang. Udah mau di sini. Ya bukan. Siapa yang ngomong? MC kan? Ya. Aku aja ah. Enggak maksudku. Saya terus. Maaf ya. Aduh, ini kepencet. Ini kepencet apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Sakira Khairani Putri. Nama saya Siti Rohani. Saya Siti Rahmawati. Saya Nabil Fikri Putra Safarin. Saya Dini Laila Novianti. Hari ini kami akan sedikit menjelaskan tentang koloid dan juga alasan kenapa kami memilih materi-materi yang dimasukkan ke dalam kelompok koloid.
Koloid adalah campuran yang memiliki sifat antara campuran homogen dan campuran heterogen antara dua zat atau lebih. Lalu apa yang materinya? Di koloid ini kami memilih gas metana, susu cair, dan juga awan. Alasannya yang pertama gas metana karena gas metana berasal dari dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Yang kedua susu cair. Susu cair adalah zat dispersi koloid berupa zat cair dalam zat cair karena fase terdispersinya bentuk zat cair dan medium pendispersinya berupa zat cair. Dilihat sepintas, susut seperti menyatu, tapi jika disorot dengan senter, ada partikel-partikel yang bergerak. Oke, siap. Terus ada lagi? Yang terakhir ada awan. Kenapa awan? Karena awan merupakan sistem koloid cair dalam gas aerosol. Fase terdispersi dari awan berupa zat cair, adapun medium pendispersinya berupa zat dengan fase gas. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Silakan. Siapa yang mau bersuara? Siapa yang bersuara? Ayo. Dua ya. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Anggraini. Saya Husna Bella. Saya Fioni Saskia Medila. Saya Hayatika Faiza. Saya Rizka Klesti Ayu. Di sini kami akan menjelaskan apa itu campuran homogen. Jadi campuran homogen itu campuran yang memiliki komposisi seragam yang tidak memiliki beda. Terus apakah materi yang kalian ambil dari gambar yang tadi? Materi yang diambil itu adalah larutan Larutan ada air dan garam, air dan gula dan juga alkohol 70%. Oke, siap. Adakah yang mau ditanyakan atau disambung? Tidak ada? Tidak ada, siap. Mau ditambah juga. Oh, boleh ditambahkan. Jadi kenapa air garam itu termasuk larutan homogen? Larutan campuran air dan garam dapat bercampur karena garam sama seperti gula. Jika dicampur dengan air, maka mereka berdua akan menyatu sempurna. Tapi campuran itu akan lebih jelas airnya saja karena garamnya hilang, karena sudah terlarut. Oke, siap. Ada lagi? Terus kenapa air dan gula termasuk homogen? Karena campuran keduanya tidak dapat dibedakan zat-zat penyusunnya, keduanya tercampur dan tidak terdapat endapan. Oke, siap. Dan terakhir ada alkohol 70%. Jadi larutan alkohol 70% merupakan campuran homogen antara air dan alkohol. Campuran homogen bercampur secara merata sehingga secara tampak mata tidak terlihat lagi perbedaan kedua senyawanya. Oke, siap. Jadi campuran homogen itu percampuran antara dua zat atau lebih yang tidak dapat dibedakan lagi karena sudah dilarutkan sebelumnya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok unsur, sudahkah? Ayo, silakan maju. Ada yang megang bersuara? Siapa yang mau bersuara? Ya udah, pegangin.
Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang apa itu unsur. Perkenalkan, nama saya Sofia. Nama saya Alia. Saya Herlinda. Saya Olivia Winingsih. Oke, kita lanjut saja. Unsur logam ada kalsium, besi, dan natrium. Semi logam ada boron, silikon, dan antimon. Non logam ada brom, helium, dan neon. Unsur logam adalah material yang biasanya keras, tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan ternal yang baik. Unsur semi logam adalah unsur yang memiliki sifat yang di tengah antara logam dan non logam. Unsur non-logam adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disanggah? Tidak ada. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Siap. Siapakah yang mau megang? Ayo siap. Seorang pemimpin itu tanpa ragu. Satu lagi. Enggak, ini dua. Dua suara, satu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang suspensi. Suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padi. Maaf. Perkenalkan, nama saya Zahira Putri Ananda. Perkenalkan, nama saya Hikmawi Cahyani. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya Mutia Nur Fadila. Saya Naila Putri Pradiva. Pengertian suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispensi dalam fase cair. Selanjutnya, air kopi. Air kopi termasuk ke dalam sistem suspensi. Apabila dilihat secara teliti, serbuk kopi tidak dapat bercampur seutuhnya dengan air, sehingga air kopi disebut sebagai campuran heterogen karena kedua zat dalam campuran masih dapat dibedakan. Selanjutnya, campuran air dan pasir. Apabila didiamkan sebentar, pasir akan mengendap di bawah. Karena hasil pencampuran antara air dan pasir adalah campuran heterogen yang disebut dengan suspensi. Selanjutnya ada lumpur. Lumpur itu campuran dua zat yang berbeda, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Bisa itu ada air, zat terlarutnya ada tanah.
Jadi jika digabungkan akan menjadi lumpur yang disebut juga suspensi. Jadi singkatnya, suspensi merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan zat yang dilarutkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Siapa yang mau jadi sumber yang megang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya tentang senyawa organik dan organik. Perkenalkan, nama saya Napsia. Nama saya Naziha Adnin Sabtaningrum. Nama saya Amelia Putri. Nama saya Nadia Nur Komaria. Di sini ada senyawa organik yaitu urea, alkohol, dan gula pasir. Dan di sini juga ada senyawa non-organik yaitu garam, H2O, dan kalsium karbonat. Senyawa organik biasanya berasal dari makhluk hidup ataupun yang terbentuk dari makhluk hidup organisme. Misalnya urea yang ada di air seni atau kemudian gula pasir yang ada dalam tebu dan juga alkohol ada hasil dari fermentasi dari larutan gula. Senyawa organik, sebuah senyawa yang mengandung karbon. Biasanya senyawa tersebut ditemukan di alam, misalnya garam yang ada di dapur, H2O yang mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalent. Kalsium karbonat digunakan untuk mencegah dan mengatasi kekurangan kalsium. Adakah yang mau ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi bagus sekali presentasinya. Kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan setelah kalian mempresentasikan LKPD yang ada sama kalian hari ini? Adakah yang mau bersuara? Ayo, siapa? Ada? Berarti apakah materi yang kalian temukan sehari-hari itu bisa dikatakan bahwa materi itu adalah bersifat atau masuk ke dalam ilmu kimia? Oke, garam yang kalian temukan, apakah dia kimia? Unsur zat kimia? Iya. Terus kalau misalnya alkohol, urea sebenarnya kita tahu sebagai apa? Yang biasanya kalian tahu buat apa urea? Buat pupuk. Ternyata kalian memproduksi urea, ya kan? Iya, di mana? Air seni, hasil pembuangan dari kalian makan lalu diolah di dalam tubuh. Lalu kotorannya itu hasilnya ada kandungan urea. Urea itu kotoran sapi itu ada kandungan urea dan sering dipakai untuk pupuk kompos atau ada juga sekarang menjadi biogas. Apa itu biogas? Yang kalian gunakan atau ibu kalian gunakan untuk memasak, tapi gasnya bahannya dari
kotoran sapi ya. Jadi itu kesimpulannya. Kalian boleh simpulkan masing-masing dari kalian, lalu kalian refleksikan apa yang kalian dapatkan hari ini di LKPD. Oke? Ibu tunggu waktunya 1 menit. Langsung tuliskan. Di masing-masing yang LKPD masing-masing ya, dituliskan namanya di atas dan kelasnya. Oke, waktunya sudah kan? Sudah kalian tuliskan? Ya. Sekarang kita lihat peta konsep hari ini. Hari ini kita belajar tentang materi. Materi itu adalah yang berhubungan dengan massa dan volume. Ya, jadi yang punya massa itu dan punya volume itu disebut materi. Ada apa aja materi? Ada zat murni, ada campuran. Zat murni itu terdiri dari unsur senyawa yang kalian tadi sudah tempelkan. Masing-masing unsur itu ada logam, non logam, dan metaloid. Ini metaloid kurang ya panahnya, garisnya di sini. Terus ada senyawa organik dan non organik atau anorganik, sama aja sebenarnya, harusnya anorganik. Maaf, itu nanti ibu ralat di situ nanti. Terus ada campuran homogen dan heterogen. Homogen adalah larutan, heterogen ada koloid dan suspensi. Apa bedanya ke 1, 2, 3, 4, 5? Bedanya adalah kalau unsur, kalau natrium tidak bisa dipotong. Kalau misalnya natrium, kalau kalian kalian punya tahu besi kan? Besi. Kalau besi dipotong kecil-kecil, apakah dia berubah menjadi B dengan C? Enggak, ya kan, dia tetap besi. Itu namanya unsur. Tapi kalau senyawa, dia dipotong, tapi senyawa ini dipotong itu bukan secara benar-benar dipotong ya. Kayak natrium, garam dapur kalian potong, ya tetap dia garam dapur. Cuman bisa dipisahkan dengan cara kimia, itu senyawa ya. Jadi ada organik, ada anorganik. Ada organik yang berasal dari makhluk hidup, ada anorganik yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya organik tadi berarti urea. Urea itu adalah termasuk yang organik. Kenapa? Karena urea hasil akhir dari produksi si sistem pencernaan atau pembuangan ya.
Terus ada anorganik, itu berarti yang ada di alam tapi tidak dihasilkan oleh si makhluk hidup gitu. Contohnya tadi air, ya kan? Itu yang disebut anorganik. Untuk campuran adalah homogen, larutan. Larutan itu bisa campuran, yang namanya campuran dia bisa dipisahkan. Ada yang melalui pengkristalan, pemisahan campuran ya. Ada yang namanya kristalisasi, ada yang namanya distilasi, ada yang namanya kromatografi dan macam sebagainya. Itu bisa dipisahkan dengan cara yang sederhana untuk campuran. Tapi yang senyawa bisa dipisahkan tapi dengan cara kompleks, yaitu dengan cara reaksi kimia. Tidak bisa sembarangan memecahkan si senyawa. Lalu ada heterogen, ada koloid dan suspensi. Koloid yang kita kenal sebagai susu. Kalau di dalam percobaan nanti kalau kalian coba di rumah, susu ketika di senter dia akan menimbulkan cahaya gitu. Ada cahaya bisa mengalir gitu ya. Jadi dia bisa menembus. Itu namanya koloid. Itu yang membedakan antara larutan dengan si koloid. Ada yang agak bingung. Koloid kan udah nyampur. Kalau misalnya kita taruh susu di situ kan kita nggak bisa lihat gitu campurannya apa aja di dalamnya. Tetapi bisa dengan percobaan lampu senter. Kalau larutan dia di senter, tapi dia tidak bisa menembus ke dalam, tidak bisa menembus si larutan gitu. Tapi koloid dia bisa menembus larutan gitu ya. Kalau suspensi zat pemisah sudah dicampur tapi masih bisa dilihat antara zat A dan zat B-nya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Sekarang kita post test. Kalian buka HP-nya. Oke ya. Oke. Sudah? Sudah, oke. Sekarang untuk pelajaran pekan depan kita akan memisahkan campuran berdasarkan kromatografi. Nanti kalian belajar di rumah seperti apa kromatografi itu. Kalian lihat seperti apa cara pemisahannya, berdasarkan seperti apa, wujudnya seperti apa, bendanya seperti apa dan lain-lain ya. Kalian pelajari. Pekan depan kita akan bertemu lagi. Dan sekian dari Ibu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian dari Ibu. Kita berdoa dulu. Tadi nggak pakai clip on ya? Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tenang dimulai. Berdoa tenang selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu. Silahkan kalian beres-beres dan oke. Sampai jumpa, ketemu pekan depan.